Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Prayoga, NPM 183402026 dari kelas 6B, mata kuliah Manajemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi dari Manajemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam, yang judulnya yaitu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Hakikat pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah untuk mengejar pencapaian kualitas hidup yang tinggi, mencakup kualitas lingkungan tempat bermukim maupun kualitas diri manusia Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengelola sumber daya alam tanpa meninggalkan aspek keserasian, keselarasan, dan keseimbangan ekosistem. Untuk mendapatkan sumber daya manusia demikian, yaitu yang mampu berinteraksi positif dengan lingkungannya, dapat ditempuh melalui jalur-jalur pendidikan. Terdapat dua jalur pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan tersebut, yaitu jalur pendidikan luar sekolah non formal dan jalur pendidikan perselo dan lahan dalam kurung formal. Jadi, penduduk sebagai sumber daya manusia diharapkan dapat merupakan modal dasar bagi pembangunan. Pada kenyataannya, ternyata masih menghadapi berbagai masalah, baik ditinjau dari sudut pola penyebaran atau mobilitas, laju, pertambahan jumlah dan kualitasnya. Ditinjau dari kualitasnya, baik fisik maupun non-fisik. Keduanya relatif rendah. Kualitas fisik itu seperti dilihat dari sudut tinggi badan dan besar tubuh, sedangkan kualitas non-fisik seperti tingkat pendidikan masih sekitar 78 dari angkatan kerja hanya mempunyai pendidikan dasar atau kurang. Pembangunan Indonesia adalah untuk menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya. Kualitas hidup mencakup baik kualitas lingkungan tempat manusia bermukim maupun kualitas diri manusia itu sendiri. Dalam peningkatan sumber daya manusia diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan untuk mengelola sumber daya alam serta menjaga ekosistem yang serasi, selaras dan seimbang guna untuk pemanfaatan teknologi untuk mempercepat laju pembangunan. Disebut manusia sebagai komponen itu seperti manusia yang memiliki peranan penting dalam lingkungan karena manusia merupakan makhluk yang dominan secara ekologik. Alasan manusia disebut dominan secara ekologik yaitu manusia dapat berkompetisi secara lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama dalam makanan dan minuman. Manusia mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap lingkungan yang tempat hidupnya atau terhadap organisme lain. Jadi, saling mempengaruhi satu sama lain dan saling membutuhkan. Jika manusia tidak menjaga keseimbangan alam, maka akan terjadi masalah lingkungan. Jika manusia merusak lingkungan, maka akan terjadi bencana karena ulahnya. Pada garis besarnya terdapat dua macam bentuk hubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungan, yaitu interaksi yang bersifat positif dan bersifat negatif. Manusia yang berinteraksi positif adalah yang dapat mengubah lingkungannya dan perubahan-perubahan yang dapat dilakukan tersebut tetap menjaga kelangsungan fungsi serta keseimbangan yang ekosistemnya ada. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam, yaitu sebagai makhluk berbudaya manusia bertanggung jawab terhadap Tuhannya dalam arti menjaga kelangsungan hidup manusia dan kelestarian lingkungannya. Dalam usaha menjaga kelangsungan hidupnya, manusia selalu berhubungan dengan lingkungannya, yaitu dengan usaha memanfaatkan sumber daya alam dengan disertai pengelolaan yang baik. Lebih terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui supaya tidak cepat habis. Agar pengelolaan sumber daya alam terlaksana dengan baik, manusia dituntut untuk memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. Secara antropologi budaya, manusia merupakan makhluk Tuhan sempurna, karena pada manusia selain kehidupan, ia dianugerahi cipta rasa dan karsa, maka lahirlah manusia budaya dan berbudaya. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Yang selanjutnya yaitu hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam.
Jadi hubungannya yaitu manusia membutuhkan sumber daya alam untuk diolah dan dimanfaatkan dalam mempertahankan kehidupannya. Namun terkadang kita berlebihan dalam mengeksploitasi SDM sehingga keseimbangan lingkungan mengalami gangguan. SDM itu mengalami kontrol dan manajemen dalam mempengaruhi suatu pekerjaan dalam memutuskan suatu keputusan. Perlunya kita membangun SDM berkompeten untuk kemajuan dan menghadapi persaingan global. Sedangkan SDA merupakan salah satu pendukung kemajuan bangsa. Bila SDM yang dimiliki dapat dimanfaatkan sebaiknya dan sewajarnya, maka suatu bangsa dapat memenuhi kebutuhan bangsa itu sendiri, bahkan bangsa lainnya. Selanjutnya yaitu pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Secara ideal, pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup menjadi mata pelajaran tersendiri di sekolah, karena pembahasannya lebih luas dapat disajikan lebih luas beserta didik, yaitu menggunakan pendekatan monolitik. Pendekatan ini diberikan kepada peserta didik pada tingkat perguruan tinggi, tapi kenyataannya baru dilaksanakan di beberapa perguruan tinggi, terutama pada lembaga pendidikan, tenaga pendidikan FPTK, dan konsekuensi dari penggunaan pendekatan ini antara lain menambah tenaga pengajar baru, menambah bidang studi baru, dan keharusan menyusun silabi tersendiri. Sedangkan non-formal, pada jalur pendidikan, non-formal ini sering diabaikan, padahal jika dilaksanakan dengan teratur disiplin, maka hasilnya akan baik juga. Hal ini disebabkan jalur pendidikan non-formal jangkauan sasarannya sangat luas, karena pendidikan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun demikian tujuannya sama, yaitu membawa anak ke arah kedewasaan dengan tanggung jawab. Terima kasih.